Shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doha. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati. Kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan syukur kami malam hari ini. Buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bersama-sama malam hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap hati kami. Kami mau bawa setiap pujian korban syukur kami. Terima kasih untuk setiap perbuatan-Mu, kasih setia-Mu atas hidup kami. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Sebab itu sama-sama kami mau bawa setiap hati kami. Naikkan pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari bersama malam hari ini Kau yang datang mau menikmati kasih dan hadirat Tuhan. Mari bersama angkat hatimu, mari sembah Dia. Malam hari ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati kasih Tuhan. Sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Malam hari ini mari naikkan pujian-Mu, sembah. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Terima kasih Tuhan. Sembah pujian kami bagi-Mu, Engkau yang layak, satu-satunya tempat pengharapan kami. Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu hati kami bersyukur. Engkau yang pegang hidupku, Engkau yang berdaulat penuh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama malam hari ini naikkan pujian-Mu, mari sembah. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak pernah kami ditinggalkan, tidak pernah Tuhan membiarkan setiap kami. Senantiasa kami percaya penuh Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Bawa setiap hati kami malam hari ini lebih dekat, lebih dalam, menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau ajaib, Engkau heran, Engkau besar Tuhan, yang kami pegang teguh, yang kami percaya, sebab tidak ada nama lain selain Engkau, hanya nama Yesus. Ini setiap pernyataan kami malam hari ini ya Tuhan, kami mau sampaikan di hadapan Engkau. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih. Apapun keadaan kami malam hari ini Tuhan, kami percaya penuh bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup membebaskan. Segenap hati kami berkata Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau berkata bulu yang terkulai patah tidak Engkau patahkan Tuhan, sumbu yang patah tidak Engkau padamkan, tak akan goyah selamanya, selamanya, selama-lamanya. Ajaib perbuatan-Mu, nyata kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami malam ini. Makasih Yesus. Makasih. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama sembah Tuhan malam ini. Yes.
naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, Engkau bersemayam atas pujian penyembahan kami, Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu selain memuji menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami menyembah, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari naikkan sama-sama dengan dengan segenap hatimu naikkan pujian. Yes. Kami gak bisa balas apa-apa, hanya ini yang kami bisa lakukan. Dengan segenap hati kami, jiwa kami sembah, kami bersyukur Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas? Sungguh kami nikmati Engkau. Ya, nikmati hadirat. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tiada habis-habisnya. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kami percaya janji Tuhan iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Mari sama-sama sembah Dia. Haleluya. Terima
kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat tuntunan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar hadirat-Mu yang indah memenuhi kami malam hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan bisa memulihkan. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau hebat. Sungguh Engkau luar biasa. Ajaib dan perkasa perbuatan-Mu. Mari sama-sama nyatakan dengan iman kita. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Nyatakan sungguh Kau hebat. Yes. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat. Ajaib dan perkasa Engkau Tuhan. Yesus, Yesus. Oh nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Nyanyi-nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Bersemayam atas pujian penyembahan kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh bertata atas pujian kami. Engkau hebat. Ajaib dan perkasa perbuatan-Mu. Hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan, Engkau yang terus membawa kami di dalam perkenanan-Mu, bahkan kami terus mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Kami belajar banyak hal dari firman-Mu yang membawa hidup kami semakin bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di Mesbah Doa hari ini. Ya, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Terus kirimkan kesaksian saudara, karena kesaksian itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom Ibu Debbie, Tuhan Yesus terus memberkati Ibu dan keluarga, amin. Saya ini ya penggemar dan setia mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Bahkan sudah 2 tahun ini saya ikut terus Bu, amin. Saya mau bersaksi
Karena saya sudah berjanji kepada Tuhan kalau anak saya mendapatkan pekerjaan, saya akan bersaksi di mezbah doa. Amin. Ya, karena memang hari-hari ini banyak orang yang bergumul untuk pekerjaan, saudara ya, dan tidak mudah. Tetapi orang yang terus berserah dan berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Anak saya baru tamat kuliah, Bu. Setelah selesai kuliah, dia training di sebuah perusahaan ternama selama 6 bulan. Setelah 6 bulan dilewatinya, ternyata dia tidak lulus. Dan akhirnya dia menjadi kecewa, sedih, ya, bahkan dia merasa malu untuk keluar rumah. Ya, bahkan ya dia malu untuk ya ketemu orang. Bahkan ketika kami ajak ke gereja, dia bilang dia mau ibadah online saja. Karena dia malu kalau ditanyain sama orang-orang tentang pekerjaannya. Ya, saudara ya, memang ada banyak hal yang seringkali terjadi di luar dugaan kita, tapi jangan putus asa dan jangan menyerah ya. Dan tidak usah malu, saudara, karena kita ini hidup bukan ditentukan oleh perkataan orang lain, tetapi oleh perkataan firman Tuhan. Lalu saya mulai berdoa kepada Tuhan, Bu, supaya anak saya dapat pekerjaan yang terbaik. Saya juga kirimi dia mezbah syukur dan mezbah doa lewat HP ya ke anak saya, Bu. Saya juga tulis di chat kolom komentar di mezbah doa dan mezbah syukur, mohon dukungan doa agar anak saya bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya dan itu yang terbaik. Puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Ya, Tuhan itu baik. Dalam waktu seminggu, akhirnya anak saya melamar pekerjaan lagi dan mendapat panggilan untuk bekerja di sebuah perusahaan ternama. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kasih-Nya buat kami dan juga anak-anak kami. Terima kasih juga untuk dukungan doanya. Dan Tuhan memberkati pelayanan Ibu Debbie dan keluarga, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Demikian dulu kesaksian saya, Bu. Saya ini tidak pandai untuk berkata-kata. Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Terima kasih. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan ya, dari seorang ibu yang terus berharap ya, dan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh percaya, berserah kepada Tuhan, maka ya Tuhan itu pasti sungguh-sungguh ya juga membukakan setiap jalan-jalannya. Biarlah kita senantiasa mau berharap kepada Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan, dan ya sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jadi orang tua, nasib anak-anakmu juga ya ada di dalam doa-doamu. Teruslah berdoa. Bahkan ya benar seperti yang Ibu lakukan, bagikan mezbah syukur, mezbah doa, suruh dia ikut agar imannya bertumbuh. Ketika imannya bertumbuh, dia berharap kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup bekerja. Dan itu adalah janji firman Tuhan, bahwa Tuhan itu ya matanya tertuju ke seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang dapat dilimpahinya dengan berkat, anugerah, dan kekuatannya. Iya, baik, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Keluaran 39. Tidak terlalu banyak pembahasan, saudara, tetapi ya kita harus membaca firman Tuhan ya. Membuat pakaian imam. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi dibuat mereka lah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi semua yang dibuat itu mengikuti instruksi dari Tuhan, perintah Tuhan lewat Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan, dipotong-potongnya lah itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kermisi dan lenan halus buatan seorang ahli. Saudara bayangkan ya, jadi pakaian imam pada zaman itu memakai emas ya, bahkan benangnya pun dari benang emas yang berlapis emas. Wow, bagaimana ya, luar biasa pembuatannya. Bahkan dikatakan di sini itu dibuat oleh para ahli, sebab Tuhan ya memberikan mereka keahlian luar biasa, saudara ya. Dikatakan mereka, ayat yang keempat, dibuat mereka tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya di kedua ujungnya. Di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung.
5. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat yang ke-6, dikerjakan merekalah permata kisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti materai. Bayangkan pakai permata kisopras itu dari batu. Kisopras tuh luar biasa sekali, itu dipasang di baju imam, saudara ya. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi kita melihat di sini saudara memakai emas, memakai batu permata. Ini artinya dengan kata lain saudara ya, bahwa ya kita harus belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan ya. Bahkan ya segala sesuatu, kalau zaman dulu itu bicara tentang emas perak, tetapi hari ini persembahan yang paling berharga dan indah itulah hidup yang kudus yang kita berikan bagi Tuhan, dan itulah yang terbaik ya. Ayat yang ke-6, dikerjakannya lah mereka ya, dikerjakan mereka lah permata kisopras dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti materai. 7. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 8. Dibuatnyalah tutup dada buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditatalah mereka itu dengan 4 jajar permata, ya, yaitu permata yaspis, yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Saudara bayangkan ya, permata-permata ini digunakan untuk menghias baju para imam. Ya pasti sangat mahal ya kalau ada sekarang permata-permata ini. Yang pertama di jajar baris pertama itu ada permata yaspis merah, permata krisolit, malakit ya, itu di baris yang pertama. Di jajar yang kedua permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Wow saudara ya. Di jajar yang ketiga ada permata ambar, akik, kecubung. Nah yang banyak di Indonesia kayaknya akik ya, batu akik ya. Ada kecubung ya. Di jajar yang keempat itu memakai permata pirus, krisopras, dan nefrit ya, dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku dari 12 suku itu ya. Juga dibuat mereka lah untuk tutup dada itu untai berpilin yang membuatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Wow ya, untaiannya itu talinya emas murni. Dibuat mereka lah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada ke ujung tutup dada. Dipasang mereka lah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Ke ujung yang lain, ke ujung yang lain dari kedua untai berjalin itu dipasang mereka lah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod itu di sebelah depannya. Dibuat mereka lah 2 gelang emas dan diubuh pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat mereka lah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. 21 kemudian diikatkan mereka lah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan untuk tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Semua mengikuti instruksi Tuhan ya. Dibuatnya lah gamis baju efod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju sirah.
Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni, dan ditaruhlah giring-giring itu di antara dua buah delima. Pada ujung gamis itu berselang-seling di antara buah delima itu, sehingga satu giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi baju imam pada zaman itu ya berbentuk gamis, saudara, kayak bajunya orang muslim itu gamis ya, tetapi dia menjuntai tapi diperlengkapi dengan perhiasan-perhiasan emas. Serban ya, ayat 27, dibuatlah mereka kemeja dari lenan halus buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya. Serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi dari tenunan yang berwarna-warni seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan diukir seperti materai kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi semua dibikin dari kain lenan ya, lenin ya. Saudara ya, betapa indah jubah-jubah bagi para imam ini untuk mereka dapat menghadap Tuhan. Kalau sekarang kita harus memakai jubah kekudusan ya, berhiaskan kekudusan, itulah perhiasan terbaik ya, lebih daripada emas, permata. Zaman perjanjian baru Tuhan menyuruh kita datang ke hadapan hadiratnya dengan berhiaskan kekudusan. Ayat yang ke-32, pekerjaan itu diterima baik oleh Musa, judul perikopnya. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papan kayu, lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari lumba-lumba, ya, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, meja segala perkakasnya dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakas minyak untuk penerang, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan oleh orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Saudara, Tuhan itu memilih orang untuk melakukan pekerjaannya. Pada zaman itu kita melihat ketika Tuhan memilih kita untuk ya melakukan pekerjaannya, maka Tuhanlah yang akan menuntun, Tuhan memperlengkapi, dan Tuhan mencukupi. Jadi saya terlalu percaya ketika seseorang mendapat panggilan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menuntun, memberi instruksi, bahkan mencukupi semua yang dia butuhkan. Ya, kita tidak perlu ya pinjam uang kanan kiri, cari uang kanan kiri untuk melakukan hal-hal itu, karena pasti Tuhan turut bekerja. Saya juga mau menyampaikan, saudara jangan tertipu, karena sekarang ada begitu banyak penipuan yang memakai nama saya mencari-cari dana untuk pembangunan gereja di desa-desa. Saya tidak pernah meminta mencari-cari dana ya untuk pembangunan di gereja-gereja desa. Dan kemarin ada jemaat Mesbah Doa yang sudah menelpon, ya dia sudah kena beberapa juta, saudara. Tapi orang itu memakai nama lain. Makanya di depan selalu Mesbah Doa saya tayangkan ya bahwa hati-hati dengan penipuan. Ada yang
sampai kena ya berjuta-juta transfer setiap bulan dari bulan September tahun lalu. Jadi hati-hati, kita percaya bahwa ketika Tuhan itu yang menyuruh, Tuhan memperlengkapi. Ya, berhati-hati, saya hanya memakai 2 nomor rekening ya untuk pelayanan Debbie Basjir di BCA dan juga di BRI itu yayasan ya, yayasan yang menangani untuk pelayanan misi di desa-desa. Jadi jangan tertipu saudara, sekali lagi, karena banyak channel-channel yang menayangkan khotbah saya. Channel resmi kami itu hanya Debbie Basjir TV dan DB Restoration. Yang lainnya itu bukan. Saya banyak melihat ya orang-orang bertanya di channel yang bukan channel saya, Bu, kalau saya ingin menabur kemana? Lalu dibalas oleh orang-orang itu. Sekarang ini banyak saudara orang-orang yang mencari keuntungan, ya kesempatan dalam kesempitan. Karena itu ya saya menaruh nomor telepon di sini dan juga ada peringatan di depan, hati-hati dengan penipuan. Ya, kita percaya kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang menyuruh kita bergerak melakukan sesuatu, maka Tuhan juga yang akan mencukupkan segala-galanya. Nggak perlu takut, nggak perlu harus menipu kanan kiri atau cari-cari pinjaman kanan kiri. Sebab Dia Tuhan. Kita belajar dari Musa malam ini. Waktu Tuhan menyuruh Musa, Tuhan yang memerintahkan Musa, Tuhan yang mencukupi. Dia menggerakkan orang-orang Israel yang hatinya tergerak untuk memberikan persembahan-persembahan itu. Karena itu saudara, mari kita terus mau berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar kita juga bisa dipakai Tuhan di hari-hari terakhir ini untuk boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar malam ini betapa Engkau harus dihormati dan dihargai. Bagaimana imam-imam diperlengkapi dengan pakaian yang berhiaskan permata, emas. Tetapi kami percaya di hari-hari terakhir ini Tuhan tidak lagi menuntut kami datang dengan perhiasan emas perak, tetapi Engkau menuntut kami datang dengan perhiasan, yaitu jubah kekudusan. Ajar kami untuk terus memakai jubah kekudusan di hidup kami, untuk kami boleh mempersembahkan persembahan yang benar, yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang ada di mesbah doa, yang setia mendengarkan, para suami, istri, anak-anak, semua hidup takut Tuhan. Keluarga besar kami, Tuhan juga boleh selamatkan. Hamba berdoa buat yang sakit hari-hari ini, yang sedang terbaring, berikan kekuatan hati yang terus bersyukur dan iman percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Biarlah kami terus mempersiapkan hidup kami, bahkan kami percaya mati sekalipun itu adalah keuntungan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa hari ini yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan roh-roh yang tidak berkenan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan intimidasi iblis, amarah, kepahitan, dendam, kami buang semua itu, kami tolak dalam nama Yesus. Yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang turut bekerja. Berkati semua anak-anak-Mu Bapa, setiap kami yang sungguh-sungguh terus mau mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Biarlah Engkau mencukupkan yang kami butuhkan, yang berkekurangan. Engkau juga Tuhan yang memberkati siap mereka yang terlilit dengan hutang piutang. Ketika kami bertobat, merendahkan diri di kaki Tuhan, kami akan mengalami kelegaan yang daripada-Mu Bapa. Berkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau, yang bergumul untuk punya keturunan. Biarlah kandungannya dibukakan, roh kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang sanggup memberikan segala hal, mencukupkan kebutuhan kami. Kami percaya ketika kami hidup dalam pertobatan, maka Tuhan Engkau mendengarkan doa-doa dan seruan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa kami, keamanan, ketentraman ada di atas bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Tuhan berikan juga anugerah-Mu agar bangsa ini boleh ada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Engkau menjadi jawaban atas kehidupan kami. Kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati kesehatan
kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. hati